Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah saiman Masjid As-Sakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kalau Allah hari ini memberikan kesempatan sehat. Mudah-mudahan sehat kita, sehat bapak-bapak, ibu sekalian, sehat yang mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal. Saya doakan mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang menderita mudah-mudahan segala deritanya dari penyakitnya Allah ringankan, yang susah Allah mudahkan, yang belum berangkat haji Allah berangkatkan haji, yang punya utang Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal. Cukup doanya. Ada lagi yang diminta Bu? Cukup. Alhamdulillah. Yang kedua, salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa mengucapkan salat dan salam termasuk umatnya baginda Nabi kita akan mendapatkan syafaatul uzmah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihitung sebagai orang yang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam. Ya Allah, sehatkan badan kami semua. Pertemukan kami ya Allah dengan kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah sekalian saya banyak dirahmati Allah. Hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Saya dan kita semua yakin bahwa sesungguhnya puasa ini bukan puasa yang perdana buat kita. Kita sudah terbiasa dengan ibadah puasa, ada yang terbiasa dengan puasa Ramadan. Dari tahun ke tahun dengan berbagai macam amaliyah. Ada yang senantiasa menyisihkan uangnya setiap malam. Ada yang menghidupkan malam-malam untuk qiyamul lail. Ada yang senantiasa bertadarus sunnah. Ada yang senantiasa berbagi kepada orang lain terkait dengan takjil atau buka dan sahur di bulan Ramadan. Ini semua merupakan bagian prestasi
sarana yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Pilihan Allah itu tidak mudah. Hanya orang-orang pilihan yang dipanggil, yang dimudahkan langkahnya, dimudahkan hatinya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan Ramadan. Maka beruntunglah kita kalau Allah menjadikan kita menjadi kaki, hati yang ringan dalam rangka taqarrub kita di bulan Ramadan. Karena ini merupakan sarana terbiah, sarana pendidikan kita dalam rangka meraih satu predikat yang diinginkan oleh Allah, yang tidak disiapkan oleh siapapun kecuali Allah, yaitu predikat takwa. Salah satu bagian takwa itu diantaranya membentuk sebuah karakter. Karakter orang yang memiliki karakter yang adil, orang-orang yang senantiasa memiliki sikap tidak kemudian memihak satu pihak, tidak menyepelekan satu dengan yang lainnya, tapi memiliki sikap yang adil. Ada kanan pasti ada kiri, ada laki-laki pasti ada perempuan, ada langit pasti ada bumi. Dan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya bulan Ramadan ini mempersiapkan kita menjadi prestasi, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat adil. Apa buktinya? Dalam satu kesempatan sesungguhnya Rasulullah mengingatkan kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sebentar, saya ngambil catatan dulu. Ini lagi iklan, Pak. Jadi nggak ada di masjid itu yang kita beruntung atau mengisi kegiatan Ramadan itu terlalu berat. Jadi saya kualitasnya serius-serius banget. Apa makanya apa? Bukannya dengan apa? Saya bingung juga. Hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang diinginkan oleh Allah kepada kita semua, satu sikap adil kita adalah ketika Allah memberikan isyarat kepada kita Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ketika bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Setiap saat, setiap hari yang kita sebelum Ramadan, apa yang kita lakukan kira-kira di bulan Ramadan ini, bagaimana perhatian kita dengan Al-Quran? Atau dengan yang lain, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan, salah satu bulan Quran, dan perintah salah satu di antaranya adalah untuk membacanya, dan sisi yang lainnya Allah memberikan kita yaitu kewajiban siam. Maka di situ ada sebuah kalimat yang Allah inginkan kepada kita. Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Wa man kana maridan aw ala safar. Ketika puasa itu adalah wajib, tetapi Allah memiliki sikap adil. Bagaimana dengan orang yang sakit? Waduh. Di sekolah saya kebetulan saya mengajar itu di salah sebuah sekolah. Itu ada peserta didik yang bertanya, apakah Allah tidak punya sikap adil? Puasa itu diwajibkan. Adil, Allah itu adil. Bagaimana keadilannya? Orang yang sakit itu diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama sakitnya itu bukan sakit yang kemudian menahun dan seterus-terus. Kalau sakitnya dia kemudian dia sakit terus-menerus dan tidak bisa melanjutkan puasa, tidak. Tetapi Allah berikan kepada mereka yang sakit dibolehkan untuk kemudian berpuasa di waktu yang lain, atau pada hari yang lain, atau dalam perjalanan. Makanya saya lihat di kampung saya itu, di Rempoa. Tahu Rempoa? Oh, mana itu? Ya tahu aja. Rempoa itu sekarang orang udah mulai ngisi data pulang kampung. Ramadan belum sampai 10 hari ini, data untuk pulang kampung udah siap-siap. Yang dipikirin pulang kampung. Padahal ada satu momen di antaranya adalah kita harus memiliki sikap adil. Adil dalam artian menempatkan sesuatu yang sesuai dengan momen, yang sesuai dengan peristiwanya. Kalau sekarang ini adalah Ramadan, momentum apa yang kita bisa berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Quran ini diingatkan kita agar apa?
peristiwa ini terkait dengan sikap adil Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan begitulah Allah memberikan kuasa, memberikan keringanan dalam rangka apa? Diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Kan enak Bu, enak Pak. Kalau puasa itu menjadikan kita menjadi prestasi bertakwa, memiliki sikap adil, tapi tidak memberatkan. Kalau ada orang yang tahun ini hamil izin ya Ustaz, tidak puasa, bagaimana dengan tahun depan? Tahun depan menyusui, takut kalau kemudian nanti bayinya terganggu kesehatan, ya banyak tidak. Mau puasa nggak sanggup. Tahun berikutnya datang bulan Ramadan tuh, hamil lagi tuh, hamil lagi Pak. Mau puasa takut lagi. Kata dokter, wah ibu ini jadinya lemah, nggak boleh puasa, sayang balik sama ibu. Jadi bagaimana dong? Ibu jangan puasa. Baik dok, saya nggak puasa. 2 tahun dia nggak puasa. Tahun berikutnya menyusui lagi bu. Tahun berikutnya ada lagi. Itu saya alami bu, anak saya 8 begitu. Jadi memang ini kisah benar nih, istri saya begitu. Anak 8 begitu tuh. Jadi selesai menyusui, selesai. Jadi 2 tahun menyusui. Dan bagaimana kemudian Allah memberikan sifat adilnya? Kalau di antara kita ada yang kemudian bisa kemudian berpuasa, dia tidak berpuasa. Tapi yang tidak adalah Allah memberikan yuridu yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu memberikan keringanan, bukan kesusahan. Nanti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini teks secara sederhana kaitan dengan puasa dan adil. Dan bagaimana kemudian puasa ini melahirkan pribadi-pribadi yang adil. Belum pernah ibu di bulan-bulan lain Pak. Sekarang umat Islam luar biasa. Yang ditunggu-tunggu cuma maghrib, azan itu ditunggu, benar Pak? Iya Bu, maghrib ditungguin. Setengah jam aja bolak-balik ganti channel, 15 menit. Ini kalau udah makan belum? Dilihat lagi, kita udah dituangin belum? Dilihat lagi, udah siap belum? Ditungguin, yang namanya maghrib ditungguin. Bahkan yang lebih luar biasa, biji sakau Pak Bu. Biji sakau di orang-orang jadi empuk. Jadi nikmat itu saya bingung juga itu bulan Ramadan. Makanya kemudian Allah memberikan keberkahan di bulan Ramadan, di antaranya ketika memasuki bulan Ramadan itu kita bergembira luar biasa. Karena memang Allah janjikan, Rasulullah ingatkan kita. Man shoma Ramadan dan iman, kemudian puasa kita dengan karena keimanan. Menyambut bulan Ramadan, menyambut buka pada saat sahur. Allah janjikan, Rasul ingatkan kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua. Ini satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam sebuah kesempatan ini saya mengutip sebuah ayat Al-Quran. Nanti bisa ditengok aja dari Pak. Dalam surat An-Nisa, saya nggak pernah baca. Surat An-Nisa ayat 135 itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau bicara tentang keadilan untuk pribadi yang adil berapa? Bu, betul. Itu seorang ibu, seorang bapak punya anak 2 aja belum tentu adil. Iya Bu. Ya Pak, ada gitu. Jangankan anak 2, istri 2 aja susah adil. Ada Bu, istri 2. Atau bapak punya istri 2, istri 1 aja termehek-mehek, kagak habis-habis. Mau nambah, kalau ngomong sama bapak yang lainnya, kongko di kampung, lu berani kawin lagi? Ya. Padahal 1 istri aja kagak semenggah, kagak habis-habis. Maka kata Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kunu qawmin bil qisti syuhada'a lillah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadilah kamu menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Maksudnya apa? Yang diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadatan lillah, menjadi saksi-saksi yang ada karena Allah. Allah perintahkan kita diutus ke muka bumi ini untuk memiliki sikap pribadi yang diberikan oleh bulan Ramadan, memiliki karakter menjadi orang yang adil. Bapak-bapak pemimpin, suatu saat nanti disebutkan oleh Rasul, sab'atun yudhiyumullah yawma la dhillu illa dhilluh.
7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan, di mana nggak ada naungan selain pertolongan Allah. Salah satu di antara adalah al-imam yang adil, pemimpin yang adil, imam yang adil. Makanya tadi saya dengar subhanallah, imam kita bacanya subhanallah. Ini luar biasa. Asal jangan dibaca Al-Baqarah aja bulan-bulan. Begitu assalamualaikum jamaah bubar. Di sini Pak kalau di Mekah sampai baru justru ditungguin, betul? Ditungguin. Saya yakin. Tapi insya Allah di sini jamaahnya luar biasa. Alhamdulillah. Allah ingatkan kita. Allah perintahkan kita menjadi orang memiliki sikap adil. Apalagi bersaksi. Adil apa? Allah ingatkan kita. Adil kita kepada diri kita. Adil kita kepada Allah. Adil kita kepada keluarga kita. Adil kita kepada lingkungan kita. Adil kita kepada Allah. Bagaimana sikap adil kita kepada Allah? Allah memberikan waktu kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan apa umur? Kesempatan apa sehat? Maka kata Rasulullah SAW, bahagiru bil amal. Bersegeralah kamu untuk berbuat baik, beramal yang baik. Karena kesempatan amal itu akan ada batasnya. Umur kita ada batasnya. Betul Pak? Umur kita terbatas. Sehat kita sampai kapan? Akan ada batasnya. Betul Pak? Bapak mencintai istri, istri mencintai suami sampai kapan? Emang kalau bapaknya meninggal, ibu mau masuk dalam kubur? Kagak mau. Ibu merasa. Sebaliknya bapak mau dan ibu masuk dalam kubur, meninggal bapak mau? Kagak, kawin lagi. Enggak bu, di sini lo tak ada. Makanya kesempatan itu terbatas. Rasul mengingatkan kepada kita, bahagiru bil amal atau wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera. Mumpung bulan Ramadan Allah berikan kepada kita kesempatan bertarbiyah, mendidik kita, keluarga kita, bagaimana agar kita melihat pribadi yang adil kepada Allah SWT. Makanya Bu, kalau waktu sholat tinggalkan pekerjaan sederhana. Yang repot, mohon maaf, mudah-mudahan gak habis. Bulan Ramadan tiba, sahur. Sholat subuh. Begitu berangkat kerja, pamit sama istri. Saya pamit berangkat. Iya, jadi ya Bang, jalannya. Assalamualaikum. Ya, Ramadan apa ya Bang? Lupa. Jalan kerja sampai di kerjaan ditanya teman-temannya, Bang, puasa kalau kuat. Sampai di rumah ngaku lagi puasa sama istri, padahal di tempat kerjaan pembatalan. Apakah ada banyak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang memiliki pekerjaan berat? Para tukang ojek banyak Pak, berat ujiannya. Kalau bapak-bapak mungkin pekerja di ruang nasi, mereka itu manusia luar biasa. Tetangga saya pekerjaannya tukang itu masalah. Sholat tarawih rajin Pak, sambil bersatu. Subuh rajin. Tapi begitu zuhur, azan zuhur, dia pulang dia makan. Saya tanya puasa lah. Kalau kuat tidak. Nauzubillah. Ini perhatian dia kepada puasa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bersikap adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dengan sholat. Ini jamaah kita. Ini penuh luar biasa di hari pertama. Betul Pak. Tidak sanggup menampung masjid. Hari terakhir saya kira begitu juga. Kalau mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa sesungguhnya Ramadan memang dipersiapkan buat orang yang beriman yang ingin meraih predikat Allah, maka hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala penuhi haknya. Di antaranya waktu sholat penuhi hak sholat. Kalau sudah bicara tentang orang yang kemudian melalaikan sholat, saya punya teman orang yang masih baru kemarin bertemu dengan saya, kemudian saya buka puasa, kemudian sholat tarawih, setelah sholat tarawih, kemudian selesai ngobrol. Saya saksikan sendiri dia bicara. Itu saya ikut untuk membuka satu bisnis barunya.
cabangnya yang ke-9 di daerah Pasar Minggu. Ketika dibuka, ruko itu diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Selatan yang sekarang. Kemudian besokannya dibuka, diingatkan oleh yang punya perusahaan itu, tolong bangun, tolong semua yang 7 sudah sampai di sini. Ya mungkin saya pernah kisahkan. Tapi itu ada kepala perusahaan itu datang setengah 8, bergopo-gopo dia. Sampai di situ kemudian dia bilang, minta maaf Pak. Pak minta maaf saya pernah. Oh iya nggak apa-apa. Kenapa? Kesian. Kenapa kesian? Si bangunnya kesian. Sholat subuh enggak. Besok gak usah kerja, pulang aja. Kamu dengan Allah saja kamu berani, apalagi dengan saya, manusia hamba Allah, ciptaan Allah. Dengan sholat subuh, dengan perintah Allah saja dia berani dilanggar, apalagi saya yang punya ini. Besok kamu minta maaf, kamu istighfar, kamu tobat, kalau enggak kamu gak usah lagi kerja. Tuh, gitu Pak Bu. Di lembaga pendidikan, kampus-kampus pendidikan sekarang diupayakan pendidikan mengarahkan ke sana, agar kita peserta didik, mahasiswa, semuanya memiliki sikap adil, orang tua pun seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini jangan kemudian memandang keadilan itu karena satu sebab. Di sini disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan di antaranya adalah yaitu ala anfusin, terhadap dirimu sendiri. Awal walidain, jangan bersikap adil itu, kamu tidak bisa bersikap adil karena anak-anak kalian. Awal azwajain, atau dengan istri kalian, atau dengan kerabat kalian, atau karena dia fakiran, atau karena dia miskin, atau dia goli karena dia kaya, atau karena dia pejabat jangan. Timbulnya rusaknya keadilan hari ini, munculnya keadilan yang tidak seimbang. Salah satu di antaranya adalah orang memandang sesuatu itu dari faktor itu. Karena siapa yang bersalah itu, dia tidak tegakkan keadilan karena Allah, maka kemudian rusaknya hukum hari. Kemarin ada penggerbekan di Sanggerahan. Kalau ini kan kurangnya daerah di Sanggerahan, daerah Gamawan, Obat. Bil yang kebanyakan mengkonsumsinya adalah SMP, SD, SMA. Satu tablet itu harganya Rp1.000. Jadi kalau satu tablet itu kurang lebih sekitar 10.000. Bisa kita bayangkan murahnya berapa? Yang minum obat itu adalah kebanyakan anak SD, SMP. Apa yang terjadi? Ketika kemudian itu sudah digerebek, ini kelas kecil Pak. Paginya digerebek, sore buka. Semua obat-obat diambil, kemudian sore buka. Saya tanya kepada salah satu anggota di sini yang berada di lingkungan ini, mengapa bisa terjadi? Karena yang backup, mohon maaf. Karena yang backup di antaranya adalah apa? Makanya banyak kasus sekarang mohon maaf di negeri kita yang tercinta ini. Salah satu di antaranya ada sikap adil tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak yang menjadi pelaku adalah mereka orang-orang yang berkepentingan. Situasi politik yang kemudian menjadikan umat Islam di Indonesia tidak bisa melakukan keadilan dengan benar. Nanti kita mohon Bu Pak Permantoni, ingat cerita di Cina kan? Orang-orang yang kemudian korupsi, koruptor, laki nggak perempuan ditembak mati, masya Allah. Memang kejam, tapi itu kan. Orang sekarang yang dari hukum mati aja dari dibuat undang-undangnya dirubah 10 tahun lagi. Kalau dia baik bisa berubah, kalau nggak baik ya dirubahnya karena. Makanya kita mohon pada orang bersama untuk menegakkan keadilan, untuk membentuk pribadi yang bisa memiliki karakter adil. Bu, ya, suaranya nyaman Pak. Belum angkat. Gak lama bisa tenang aja Bu. Saya tanya Bu, kira-kira Bapak di rumah adil nggak Bu sama Ibu? Adil, Bapak bilang adil. Siapa bilang pada saya tanya lagi, Pak, istri di rumah adil nggak Bapak? Saya adil masalah apa dulu Bu? Saya belum nanya adil itu dari kata putih. Perhatian yang begitu kuat kepada anak-anak kita. Kadang-kadang
Ibu cari harta untuk mencukupi kebutuhan anak di rumah. Padahal anak ini adalah merupakan warisan yang akan kemudian menggantikan generasi. Dari tangan mereka lah kemudian nanti akan mendoakan kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka perhatian penuh yang diberikan orang tua kepada anak, kemudian kita akan kemudian berganti. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Akan kami pergilirkan masa kita akan tua, akan tidak ada. Yang menggantikan generasi berikutnya adalah anak-anak kita. Mampukah mereka mendoakan kita, mengingat kita ketika kita tidak? Sama sebagaimana perhatian kita dengan anak kita. Kalau kita tidak memiliki sikap adil kepada anak-anak kita, maka suatu saat nanti Allah kemudian akan bertanya kepada kita dan anak-anak. Yang ketiga, yang terakhir di antaranya sikap adil kita kepada lingkungan. Bu, saudara yang paling dekat di tempat ibu, kakak, adik, paman atau tetangga? Emang gak punya tetangga, Bu? Saya tanya nih, saya nanya ibu, ada bapak-bapak banyak anak. Bukannya terlalu sedikit, Bu. Kira-kira yang paling dekat dengan ibu, saudara kandung, ayah atau kakak, ibu atau tetangga? Itu tetangga rasa saudara. Kalau ibu punya tetangga seperti saudara, subhanallah, karena mereka adalah sesungguhnya akan membantu kita ketika kita sulit. Orang lain, saudara-saudara kita kadang-kadang tidak memiliki perhatian. Nah, bagaimana menggunakan itu? Kita memiliki sikap yang adil kepada mereka. Kata Rasulullah, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada dan hari akhir, maka mulia adalah tetangga kita. Bagaimana kita memuliakan mereka? Bagaimana kita memiliki sikap adil pada mereka? Ini bulan Ramadan. Berikan mereka yang kita masak sedikit, walaupun hanya sedikit yang kita berikan, akan memberikan perhatian mereka kepada kita, dan Allah akan mencatat sama sebagaimana ibadah yang mereka lakukan untuk kita. Ya, saya cuma kolak doang. Ibu bilang cuma kolak doang, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 3 kali kepada Allah, kepada diri kita, keluarga kita, dan kepada tetangga kita yang akan melahirkan sebuah sikap pribadi yang menjadi pribadi di lingkungan. Kalau rumah tangga ibu, rumah tangga bapak, lingkungan ibu, lingkungan bapak, ini menjadi sebuah negara yang besar. Maka tidak ada itu sedikit kekurangan, ngutang sana, ngutang sini. Sekarang bukan karena nggak cukup, gaya hidup yang bikin nggak cukup. Betul Bu? Gaya hidup. Nggak punya garasi, beli mobil. Oh, mohon maaf. Saya nggak ngomongin bapak-bapak. Nggak punya mobil, garasi, mohon maaf. Beli mobil. Kan sebelum beli mobil sudah. Sekarang saatnya punya garasi, karena sewanya. Caranya gimana? Penghasilan udah cukup, utang. Itu gaya hidup. Mohon maaf. Kalau nggak utang, nggak punya usaha. Iya betul. Ibu-ibu juga gitu. Mau kena kalau nggak utang nggak punya. Enggak kalau gitu. Enggak. Tapi ini yang kemudian melahirkan sikap kita tidak harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dilarang, tetapi yang menjadikan kita memiliki sikap adil dengan rumah tangga kita, dengan anak kita, dengan apa yang Allah berikan akan rusak. Manakala kemudian kita tidak mendapat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan kita berpada ya Allah, jadikanlah Ramadan ini ya Allah, Ramadan yang berkah buat kami, keluarga kami semua ya Allah. Muliakan keluarga kami semua ya Allah. Jadikanlah kami keluarga-keluarga yang sakinah ya Allah. Andaikan di antara keluarga kami ya Allah belum mendapatkan keturunan ya Allah, beri mereka keturunan ya Allah. Andaikan di antara keluarga kami ada yang sakit, angkat semua penyakitnya ya Allah. Andaikan di antara mereka ya Allah yang belum bekerja, berikan pekerjaan yang berkah ya Allah. Andaikan di antara mereka yang menginginkan menjadi orang yang mulia kata mereka ya Allah. Andaikan di antara mereka yang belum berangkat haji, belum berangkat umrah, yang berangkatkan mereka semua ya Allah. Jadikanlah hati kami hatimu tambahkan cinta pada Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf hanya sedikit yang disampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekurangan datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.